Halo guys, selamat pagi guys. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabar kali ini guys? Semoga sehat selalu. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu adalah Allah yang menentukan. Artinya hidup, mati, rezeki, jodoh itu adalah Allah yang menentukan. Untuk kabar kali ini semoga sehat selalu. Jangan sampai Anda dalam kondisi alam yang saat ini kondisi menjadi tidak sehat karena hati-hati dengan COVID. Bagaimana kondisi Anda? Apakah Anda sehat, Anda reaktif, atau Anda memang positif untuk COVID? Bagi teman-teman yang terkena artinya terpapar atau terkena yang reaktif atau yang positif, jangan takut ya, karena itu bisa disembuhkan atau bisa dihilangkan untuk virusnya. Karena saya sendiri bisa bicara seperti ini karena saya mengalami untuk sudah positif untuk COVID. Tetapi kita tentunya harus berpikir positive thinking. Ya, kita harus selalu berolahraga, kemudian asupan gizi yang cukup, kemudian pikiran harus tenang ya, jangan panik. Terus kemudian jangan lupa yang selalu artinya yang selalu kita konsultasikan kepada dokter atau periksa kepada dokter. Jangan sampai terlambat. Karena bisa orang itu terkena COVID, kemudian dari hasil swab itu menunjukkan di situ positif, 2 hari kemudian itu sudah negatif. Jadi tergantung pada kondisi yaitu imun tubuh kita. Tetapi di belakang kita itu juga ada saudara-saudara kita yang akhirnya tidak bisa tertolong karena COVID. Makanya kita lebih berhati-hati, selalu mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah kalau kita protokol kesehatan kita ikuti, kita akan terselamatkan dari virus COVID-19 ini. Jadi pengalaman saya pernah masuk dalam isolasi, kemudian karantina. Di sana apa yang kita lakukan? Yaitu tentunya di sana ada dokternya, artinya konsultasi dengan dokter. Terus kemudian adanya senam pagi, terus kemudian sorenya juga dilakukan senam sore hari. Kemudian untuk makanan-makanan itu yang disediakan dalam isolasi itu makanan yang vitamin-vitamin ya, artinya makanan dengan asupan gizi yang cukup di sana. Terus kemudian kalau ada keluhan-keluhan kita juga kita sampaikan kepada dokter, kemudian dokter menanganinya. Jadi kalau teman-teman masuk dalam isolasi atau karantina yang sudah disiapkan pemerintah jangan takut karena di sana sudah disediakan semuanya. Kemudian dari swab pun juga setiap hari kita dilakukan swab oleh dokter yang ada di sana. Namun apabila kita berada di rumah atau isolasi mandiri, yang kita lakukan artinya sama, yaitu kita selalu minum hangat ya, jangan lupa ya. Jadi minum hangat, kemudian perut itu harus selalu terisi ya, jangan sampai lapar. Tetapi kondisi yang terkena COVID itu biasanya nafsu makan ya. Apa yang saya rasakan artinya yang saya ceritakan ini, kita nafsu makan tidak ada karena makan aja rasanya mau muntah, mau mual. Jadi tidak bisa menerima. Tetapi kita paksakan sedikit-sedikit. Namun saya selalu minum hangat ya. Jadi dengan adanya jahe kita bikin rempah-rempah itu jahe, itu minuman jahe hangat untuk menghangatkan tubuh kita. Terus kemudian minum susu ya, susu hangat. Terus kemudian jangan lupa kita olahraga, selalu menggerakkan badan. Ya, kita berjemur kalau pas itu matahari keluar, kita berjemur, kita usahakan badan kita usahakan selalu hangat. Dan jangan lupa ya, pikiran kita harus tenang, jangan takut, jangan panik, karena itu nanti imun kita akan turun. Jadi kalau imun kita turun, nanti kita lama akan sembuhnya. Jadi kalau kita lihat itu ada saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID itu mungkin karena keterlambatan ya. Di samping ada memang penyakit bawaan, tapi keterlambatan karena merasa apa? Merasa penyakitnya itu biasa. Jadi merasa kedinginan biasa atau pegel-pegel biasa ya. Kemudian bau ini tidak bisa mencium bau-bau atau rasa ini dianggap biasa. Nah, itu menjadikan keterlambatan. Kalau sudah keterlambatan nyerang akhirnya apa? Sesak. Itu yang saya rasakan ya. Jadi kita bernafas ini rasanya sesak sekali. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang terlambat karena penanganannya seperti itu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang merasa seperti itu, segera kita
kita periksakan ke dokter. Jangan takut. Jadi jangan takut kena COVID terus kemudian kita takut dikucilkan masyarakat. Jangan berpikir seperti itu. Ya, jangan berpikir seperti itu. Yang penting kita sehat dulu. Masyarakat mau berpikir apa silahkan. Karena masyarakat belum tahu, belum paham akan apa yang dirasakan orang yang terkena COVID. Jadi seharusnya masyarakat itu harus memberikan semangat. Ya, memberikan semangat kepada orang-orang yang terkena COVID. Terus kemudian masyarakat yang merasa tidak enak badan, dingin-dingin, pegel-pegel, itu jangan merasa ini penyakit biasa. Periksakan segera. Kalau memang itu COVID, jangan biarkan COVID itu selalu berkembang biak. Putuslah. Jadi ya, kita putus rantai untuk perkembangbiakan COVID itu. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saudara-saudara yang terkena COVID, itu misalkan mau isolasi di rumah tidak apa-apa. Terus yang saya harapkan harus selalu konsultasi dengan dokter, periksakan kepada dokter. Jadi di situ nanti dikasih vitamin, dikasih antibiotik ya. Di samping Anda sendiri harus berjuang untuk melawan itu. Karena untuk kesembuhan tergantung kepada diri kita sendiri. Artinya memang Allah yang menentukan, tetapi kita harus berjuang sendiri. Jadi kita harus asupan gizinya ya. Jadi harus hangat-hangat selalu, hangat-hangat, minum hangat selalu. Terus kemudian olahraga, pemikiran yang santai, yang rileks. Kalau suka nyanyi, nyanyi aja. Enggak apa-apa. Kita suka menggambar, melukis. Kemudian yang misalkan sepuh-sepuh sukanya apalah. Ya setelkan lagu-lagu, kalau orang Jawa setelkan lagu-lagu Jawa, biar hatinya senang, ikut nyanyi. Terus kemudian diingatkan, jadi masa anak-anak atau istri yang merawat di rumah itu selalu mengajak bercanda. Tidak apa-apa. Jadi kita yang penting selalu menggunakan masker, protokol kesehatan selalu diikuti. Jangan terlalu dekat karena apa? Kalau kita tidak menggunakan masker nanti loncatan ludah, percikan ludah inilah yang akan menular kepada kita. Artinya kita tetap jaga jarak. Kemudian setelah kita di situ ngobrol-ngobrol atau apapun, terus kemudian kita selalu cuci tangan, ya selalu cuci tangan. Itu aja sudah cukup. Jadi jangan dikucilkan, tapi ikuti protokol kesehatan. Insya Allah tidak akan terjadi masalah. Karena saya bisa cerita seperti itu, karena saya sudah mengalami. Ternyata tidak menakutkan seperti itu, seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita melihat, mendengar seperti itu meninggal. Yang di sana meninggal karena mungkin karena memang penyakit bawaan atau karena memang terlambat dalam penanganan. Terus kemudian takut dalam pemikiran. Jadi kita dihantui dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya, jadi saya hanya berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada Anda atau kepada saudara-saudara Anda yang terkena untuk COVID-19. Jangan sampai COVID ini selalu berkembang biak. Orang berkata ini politik, orang berkata ini adalah kesempatan untuk orang-orang yang mencari duit. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kita berpikir positif thinking, kita sehat, keluarga kita sehat. Yang jelas COVID-19 ada dan saya sudah merasakannya. Jangan sampai ini tertular kepada Anda atau tertular kepada saudara-saudara Anda. Putus rantai untuk perkembangbiakan COVID. Ikuti protokol kesehatan karena itu yang menjamin untuk kita hidup. Ya, untuk kita tetap sehat. Selalu dalam bermasyarakat bermusyawarah bagaimana supaya ini tidak berkembang dalam bermasyarakat. Kalau ada yang sakit segera periksakan. Jangan menganggap dan jangan takut untuk dikucilkan. Orang yang mengkucilkan itu karena orang yang belum tahu dan orang yang takut atau dihantui oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri. Terima kasih, sehat selalu. Ya, minum yang hangat, semangat, jangan lupa berdoa, segala sesuatu Allah yang menentukan. Terima kasih.